Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Gaji Istriku Saat Menjadi TKW. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Baik aku maupun ibu sangat kesal dengan kelakuan Anjani yang sengaja tidak mengaktifkan ponselnya seperti ini. Bahkan karena itu rencana untuk keluar rumah pun menjadi batal. Aku berbalik kesal dan menutup pintu kamar dengan kerasnya. Kuhempas tubuh di atas kasur rembuk yang dibeli oleh kiriman Anjani ini. Bahkan tanah tempat rumah ini terbangun adalah hasil keringat istri. Meski tidak terlalu luas, hanya 2 aret, dan dibeli dengan harga murah juga. Karena kami tinggal di kampung, namun tetap saja semua ini hasil jerih payahnya. Akan tetapi yang membuatku sangat bingung, kenapa Anjani tiba-tiba berubah. Apa ini ada kaitannya dengan orang tuanya? Apa orang tua tidak tahu diri itu telah berhasil mengasuh anaknya? Nah, tahu, apa mungkin Anjani memang sangat sibuk, serta yang diucapkan tadi pagi benar adanya? Segala kemungkinan berkecamuk dalam benak. Aku jadi puyeng memikirkan masalah ini, karena merasa semakin sumpah ketika tetap tinggal di dalam kamar. Akhirnya aku melanjutkan rencana tadi. Aku keluar kamar dan langsung menuju halaman untuk sekedar mencari angin. Baru saja beberapa langkah bolak-balik, aku melihat sesuatu yang ganjil di rumah Cindy. Pagar pembatas antara rumah Cindy dan rumahku memang rendah. Ya, hingga bila sedang berdiri di halaman depan begini, segala aktivitas wanita nyinyir itu terlihat dengan jelas. Bagaimana aku merasa apa yang kulihat sebuah keganjilan di teras rumah wanita berhati dengki itu duduk santai. Anakku Ayara dan anak Cindy yang bernama Deli itu. Ayara dan Deli seumuran, sangat akrab meski beberapa kali ibuku memarahi agar Ayara tidak bermain dengan Deli. Tapi tetap saja mereka bersama. Bila hari-hari sebelumnya Cindy akan judes dan pelit pada Ayara, bahkan tak segan mengatai anakku seperti waktu itu. Tapi kali ini sangat berbeda. Dengan senyum mengembang terlihat begitu halus dan ramah, Cindy menyodorkan piring berisi nasi dan potongan ayam pada Deli dan Ayara. Apa yang terjadi? Aku merasa bingung dan sangat aneh. Bahkan prasangka buruk tiba-tiba menghantui, hingga aku mendekat pagar pembatas kemudian membentak, "Yara, apa yang kau lakukan di situ? Cepat pulang!" Dengan serta-merta Ayara melepas daging ayam yang telah berada di tangannya. "Cepat pulang, jangan makan apapun dari orang itu, berbahaya." Cindy mencebik mendengar seruanku, tapi anehnya dia tidak melawan, bahkan tetap manis pada Ayara. Ada apa ini? "Ayara, cepat pulang!" teriakku lagi. Ayara berdiri terlihat begitu enggan. Dengan pelan pula ia turun dari teras Cindy dan berjalan pulang mendatangiku. Begitu sampai aku langsung membentaknya. "Apa yang kau lakukan di sana? Ha? Mengapa makan di rumah orang? Apa di rumah ini tidak pernah ada makanan?" Ayara menunduk, tapi dengan pelan juga menjawab, "Bi Cindy baik, mau memberi ayam goreng padaku. Di sini nenek tidak mau memberi itu, bahkan suka marah jika Yara minta makan." Aku tidak tahu jika ibuku yang sedang dibicarakan Ayara berada di teras mendengar aduan cucunya itu. Aku sadar dan kaget ketika bentakannya terdengar. "Anak kecil tak tahu diri, mengadu sembarangan. Kapan aku marah jika kau meminta makan, ha? Kapan?" Ayara tidak menjawab. Dia menunduk, bahkan isak tangisnya mulai terdengar. Meski begitu tak lantas membuat omelan ibu berhenti. "Siapa yang memintamu makan di rumah itu, ha? Siapa?" bentaknya semakin keras. Ayara terlihat ingin menjawab, tapi ibuku lebih dulu membentak lagi. "Jika kau merasa dia lebih baik dari diriku ini, mulai sekarang jangan pernah makan di rumah ini. Tetaplah makan di rumah itu. Awas saja jika kau merengek meminta makan padaku."
Aku melempar pandang ke arah rumah Cindy. Aku pikir dia masih di sana menonton ibuku mengomel Ayara. Aku salah. Ternyata dia sudah tidak ada. Bahkan anaknya pun yang tadi sedang makan sudah pergi juga. Teras Cindy sudah kosong, rumahnya pun terlihat sepi. Anak dan ibu sama saja, sama-sama membuat kesal. Ibuku melanjutkan omelannya. Dia terus saja menggerutu, tak berhenti sampai di situ. Ibu berpaling padaku. Kau harus bisa mencari pinjaman sekalian untuk kakakmu. Pinjamkan uang untuk kakakmu atas nama Anjani juga, biar orang memberi dengan mudah, serunya. Tapi di mana aku harus meminjam uang? Sungutku. Ya tanyakan pada teman-temanmu, mungkin mereka bisa membantu. Atau jika kau tidak bisa meminjam uang, berusahalah agar tersambung dengan istrimu yang licik itu. Ibu mengumpat dengan suara keras. Bukankah ibu yang akan meminjam pada Biati? Kita sama-sama berusaha. Syukur-syukur kau dapat dan ibu juga dapat. Bukankah dengan begitu hidup kita tidak kesulitan selama beberapa bulan? Toh yang membayar utang itu juga adalah Anjani nanti. Iya benar juga. Ya sudah sana, cobalah mencari pinjaman. Sebenarnya berat hati aku melakukan hal-hal seperti ini. Selama ini aku tidak pernah melakukannya. Dulu ketika Anjani masih di sini, dialah yang mencari pinjaman ke sana kemari. Setelah ia pergi, ibukulah yang menggantikannya. Aneh dan malu rasanya bila kini tiba-tiba aku yang mencari hutang. Akan tetapi aku harus mencoba. Akan kubicarakan ini pada Agus. Aku akan mendatangi tempat nongkrong Agus di gardu yang tidak jauh dari rumahnya. Aku melesat mengambil motor meninggalkan Ayara yang masih terisak karena omelan ibuku. Kupacu kencang motorku ke arah gardu. Dalam semenit aku telah berada di depan Agus yang sedang bermain gitar. Begitu melihat kedatanganku, Agus melepas gitarnya. Nom, tumben kau kemari, seru Agus. Iya nih. Aku turun dari motor kemudian naik ke atas gardu dan duduk di sebelah Agus. Bagaimana kabarmu? Cukup lama kau menghilang. Tak pernah traktir rokok lagi. Kelakar Agus. Aku sedang sepi Gus. Anjani mulai berulah, kirimannya tidak sesuai lagi, keluhku. Loh, kok bisa begitu? Bukankah kau pernah bercerita jika dia sangat penurut? Agus terlihat tidak percaya. Aku serius Gus. Itu juga sebabnya aku datang padamu. Aku ingin meminjam uang, ucapku dengan nada ragu. Agus tersentak beberapa saat dia diam, tapi kemudian mendekatkan mulutnya ke telingaku. Tak pernah ada uang padaku Nom. Kau kan tahu jika aku menumpang hidup pada mertua. Yang punya uang hanya Raisa. Aku tak pernah memiliki serupiah pun, bisiknya. Tapi aku punya solusi, sambung Agus sambil mengerling. Apa? Tanyaku cepat. Nanti malam temui aku di sini. Aku punya sumber uang yang bisa menangani masalahmu. Kita tidak meminta, tapi meminjam padanya. Nah, itulah yang aku mau. Nah, untuk itu datanglah nanti malam. Meski bingung karena Agus berbicara dengan berbisik terus, tapi hati sangat lega karena agar segera mendapat pinjaman. Semoga ibu yang akan mencari pinjaman pada rentenir berhasil juga seperti diriku. Setelah puas berbicara tak tentu arah dengan Agus, akhirnya aku pamit juga. Kebetulan azan maghrib juga berkumandang. Aku pulang dengan segera karena aku akan datang lagi ke tempat ini dan selanjutnya akan pergi ke tempat yang Agus maksud. Singkatnya, waktu Isya telah tiba ketika aku pamit pada ibu untuk keluar rumah. Mau kemana? Tumben rapi sekali, tanya ibuku. Seperti permintaan Agus, aku harus rapi karena seperti yang dia katakan, yang akan kami datangi malam ini adalah janda kaya yang sangat pemurah. Bukankah ibu yang memintaku untuk meminjam uang? Ini aku mau pergi untuk hal itu. Minjam uang kok seperti mau lamaran. Agus bilang harus rapi karena yang akan kami datangi janda kaya raya. Apa? Janda kaya? Mata ibu langsung berbinar aneh. Ya sudah, berangkat saja berangkat.
sambungnya dengan senyum mereka. Tak kuhiraukan tingkah aneh ibuku, aku bergegas keluar dan langsung meluncur ke tempat Agus. Ternyata Agus sudah menunggu di gardu, tapi penampilannya terbalik dengan diriku. Dia lusuh mengenakan baju kaos yang sudah memudar warnanya, juga sarungnya tak kalah lusuhnya. Kok lusuh Aku berseru, tapi dengan cepat Agus memberi isyarat agar aku diam. Ayo berangkat ah, ucapnya kemudian sambil naik di boncengan. Setelah beberapa jauh, Agus meminta aku berhenti di tempat yang sepi. Tanpa menunggu reaksiku, setelah motor berhenti, dia meloncat turun dan membuka gulungan sarungnya. Aku tercengang karena sebuah baju keluar dari sana. Dengan lincah Agus membuka baju lusuhnya dan menggantinya dengan baju bagus yang dia bawa. Tidak cuma itu, dia juga melepas sarungnya. Ternyata di dalam sarung dia mengenakan celana panjang yang bagus juga. Agus melepas gulungan celana dan kini nampak rapi dan gagah. Masukkan sarung dan bajuku ke jok motor, serunya menyentak kebenguanku. Apa-apaan ini? Tanyaku, tapi menurut juga kemauannya. Udah jangan banyak tanya, ayo berangkat saja, ucapnya kemudian. Setelah memacu motor cukup lama, akhirnya kami tiba di tempat yang dimaksud Agus. Sebuah rumah berlantai 2 yang terlihat sangat bersih dan mewah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana cantik dan mulusnya janda pemilik rumah yang akan kami temui ini. Dengan percaya diri, Agus memencet bel yang ada di dekat gerbang. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki parubaya tergopoh membuka gerbang itu. Mari masuk, ucapnya kemudian dengan sangat ramah. Sepertinya Agus sudah terbiasa datang ke tempat ini. Itu sebabnya dikenal oleh orang yang aku taksir pembantu dari orang kaya ini. Terima kasih Pak, Agus juga menjawab dengan ramah. Sedangkan aku hanya melihat sekilas saja pada orang itu. Bukankah dia pembantu? Untuk apa hormat dan ramah padanya? Aku dan Agus berjalan beriringan memasuki ruang depan yang sangat indah dan nyaman. Agus juga mengajakku duduk di sofa yang sangat empuk. Setelah beberapa saat, keluarlah seorang wanita tua yang berpenampilan sangat menor. Aku perkirakan orang ini lebih tua dari ibuku. Kalian sudah datang, orang itu menyapa ramah. Iya dek, ini temanku Anom. Dia yang aku ceritakan di WA semalam. Hah? Apa pendengaranku yang salah? Atau Agus yang salah ucap ya? Kenapa dia memanggil orang tua itu dengan sebutan adek? Mau pinjam berapa Anom? Nada bicara wanita tua di depanku terdengar begitu aneh, genit dan mendesak. Berapa Nom? Pertanyaan Agus membuat pikiranku teralih. 5 juta saja, jawabku kemudian dengan tergesa. Wanita itu tersenyum tanpa penolakan. Dia mengeluarkan uang dari tas yang ada di pangkuannya. Dia mengambil segebok dan meletakkannya di depanku. Ambil 10 juta saja, aku takut yang 5 juta tidak cukup untukmu, ucapnya dengan suara mendayu-dayu. Ketika aku masih bengong, seorang wanita membawa nampan keluar dan langsung menyapaku. Anom, kamu di sini juga? Iya, jawabku gagap. Aku merasa tidak enak karena wanita yang menyapa adalah teman akrab Anjani. Aku semakin kalut ketika teman Anjani yang bernama Mariam itu terbelalak melihat uang yang ada di depanku. Mar, sana masuk. Wanita menor yang belum kutahu namanya itu membentak Mariam. Dia mengusir dengan isyarat tangan. Tanpa berkata lagi, Mariam menunduk dengan hormat, lalu berbalik pergi. Ternyata Mariam adalah pembantu di rumah ini. Kamu kenal dia? Tanya wanita menor padaku. Iya. Aku bingung, tak tahu harus memanggil apa ya. Melihat kebingunganku, wanita di depanku terkikik genit. Panggil saja deh Hanum, ucapnya kemudian. Aku menelan ludah dengan getir. Ternyata yang tadi itu aku tidak salah dengar. Agus benar-benar memanggil adek pada wanita yang lebih pantas menjadi ibuku ini. Dengan begitu aku juga mulai paham bahwa janda kaya yang dimaksud Agus adalah wanita yang sedang duduk di dekatku ini. Ya, aku merasa geli dan kesal karena telah berpenampilan rapi untuk wanita separuh baya ini. Mungkin jika tidak berdandan dan tidak banyak uang untuk merawat diri, dia lebih tua dari ibuku. Umurnya pasti lebih dari setengah abad. Ada apa Nom? Kau melamun?
Pertanyaan Agus membuatku tersentak dari lamunan. Teman yang sudah bersamaku sejak bujangan itu terlihat begitu santai menikmati cemilan yang disuguhkan Maryam tadi. Aku merasa kesal dan resah padanya karena telah membawaku pada wanita seperti ini. Meski begitu, aku tidak bisa berbuat banyak dan malu juga bila protes di tempat ini. Dengan nada pelan aku menjawab juga pertanyaannya. Tidak apa-apa, Gus. Lalu bagaimana dengan uang itu, Kak? Apa sudah cukup? Atau minta tambah lagi? Hanum bertanya dengan nada centil, bahkan dia mencolok pundakku dengan genitnya. Astagfirullah. Aku membatin sambil beringsut menjauh. Namun Hanum tak peduli, tetap saja dia tersenyum lebar. Bagaimana, cukup? Tanyanya lagi. Iya, lebih dari cukup. Saya ingin pinjam 5 juta saja, jawabku gelagapan. Jangan formal begini, Kak Anom. Jangan pakai saya begitu. Biasa-biasa saja. Gayaku yang kikuk dan sopan membuat Hanum terkikik. Agus juga ikut terbahak. Kau seperti sedang bicara dengan pejabat saja, Nom. Biasa sajalah seperti diriku. Dek Hanum adalah teman kita, seru Agus kemudian. Perasaanku tidak menentu, tapi Hanum tetap tersenyum manis. Tak apa, dia belum biasa. Bila sudah lama akan terbiasa juga seperti dirimu, Gus, seru Hanum kemudian. Selanjutnya Agus dan Hanum berbicara santai. Mereka bercanda saling melempar tawa. Aku hanya menyimak tapi tak bisa lepas dari tawanya juga. Aku jadi tahu jika Hanum seorang humoris. Ada saja cerita dan caranya yang mengundang tawa. Larut dalam canda membuat kami tak ingat waktu. Ketika tak sengaja mata menatap jam dinding, aku tersentak kaget. Ternyata sudah pukul 12 kurang beberapa menit saja. Gus, lihat, sudah pukul 12. Seruku tanpa sadar. Apa? Sudah pukul 12? Agus pun tak kalah kaget. Kekagetan kami membuat tawa Hanum pecah kembali. Menginap aja di sini, ucap wanita tua dan menor itu. Aku dan Agus tidak menanggapi, malah dengan tergesa Agus langsung pamit. Kami pulang ya, Dek. Wah, celaka. Perang dunia ketiga akan terjadi lagi, sungut Agus. Hanum hanya menggapai dengan cekikikan. Aku juga pamit. Dek, aku juga ikut pamit dengan kaku dan kikuk. Iya, hati-hati, ucap Hanum. Agus yang tidak sabar menyeret tanganku ketika tiba di teras. Aku berpapasan dengan Maryam sambil melirik sinis uang yang ada di tanganku. Kukira kau akan menginap, ketusnya. Tapi karena Agus terus menyeret, aku tidak bisa menanggapi ucapan Maryam terlalu jauh. Tidak, aku hanya menjawab begitu. Jarak tempuh yang sejatinya lumayan jauh terasa dekat karena Agus membawa motor seperti terbang. Dalam waktu beberapa menit Agus telah turun dari motorku dan beranjak memasuki gerbang halaman rumahnya. Tentu saja setelah sebelumnya dia mengganti bajunya dengan yang lusuh tadi. Tidak menunggu Agus menghilang, kupacu motor dan berangkat menuju rumah. Tak ada yang perlu kutakutkan seperti Agus. Toh istriku sedang berada di tempat yang jauh. Bahkan sebelum Anjani pergi pun aku sudah terbiasa pulang larut malam seperti ini. Kok lama sekali, Nom? Tanya ibu ketika ia membuka pintu untukku. Iya, Bu. Aku menjawab singkat. Bagaimana? Apa uangnya ada? Tanyanya lagi. Iya, 10 juta. Apa? 10 juta? Ibu berseru kaget. Ya, uangnya masih di jok motor. Ibu terlihat begitu puas dan bahagia. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kabar baik yang didapat olehnya. Ibu juga dapat 5 juta, Nom. Ibu meminjam sama Ratih, ucapnya dengan mata berbinar. Kok sama Birati? Di sana bunganya lebih banyak, Bu. Tak apa, yang membayarkan bukan kita. Gaji istrimu lah yang akan melunasi semua utang ini. Ibu menggunakan dia sebagai jaminan. Semakin lama dia tidak mengirim untuk melunasi utang ini, semakin banyak pula bunga yang harus dia bayar. Iya juga, tapi kenapa ibu tidak meminjam sama Biati? Dia bilang sedang tidak ada uang.
Malam berselimut pekat hembusan angin membuat tubuh terasa disentuh es. Karena sudah sangat larut, aku pamit pada ibu untuk beristirahat. Tak ada juga yang perlu dibicarakan karena masalah uang pinjaman sudah tuntas juga. Baik ibu maupun diriku tidak perlu susah dengan uang belanja lagi. Karena simpanan sudah banyak, tinggal menunggu gaji istriku untuk membayar semua uang itu. Seperti kata ibu, bila Anjani telat dan tidak mau mengirim awal, maka dialah yang rugi karena membayar bunga berkali lipat. Aku bersyukur ibuku cerdas, menjadikan Anjani sebagai jaminan. Bila nomor istriku itu terhubung lagi, akan kukatakan semua ini padanya. Pagi yang cerah telah menggantikan malam yang gelap mencekam. Bahkan sinar surya telah menerobos memasuki kamarku. Aku bangun kesiangan. Meski hari sudah sangat cerah, aku masih enggan untuk bangun. Tapi ketika ponselku berbunyi, dengan segera aku bangkit. Aku lega. Ternyata ada pesan WA dari Anjani. Aku bersyukur nomornya aktif lagi. Dengan penuh semangat aku membuka pesan dari Anjani. 3 bulan terakhir nomor ini tidak akan aktif. Masa pergantian kontrak hingga majikan tidak memperbolehkan aku memegang ponsel sama sekali. Sungguh aku geram membaca pesan Anjani. Kenapa bisa begini? Bukankah selama ini masalah telepon menelpon aman-aman saja, asalkan tidak terlalu sering? Dengan cepat aku mengetik balasan. Kenapa bisa begini? Tidak berselang lama datang balasan dari Anjani. Ini sudah ketentuan, aku akan berganti majikan. Majikan yang baru nantinya tidak memperbolehkan menggunakan ponsel. Bahkan gaji pun tidak bisa diambil sebulan sekali. Balasan Anjani semakin mengada-ngada. Aku sangat marah karenanya. Bukan mengetik balasan, tapi aku langsung menelponnya, tapi dia menolak. Jangan telepon, nanti majikanku marah. Pesan dari Anjani datang lagi. Sebelum aku membalas, terlihat di layar ponselku bila dia sedang mengetik. Aku menunggu dia akan berkata apa lagi. Kakak tidak bisa merubah apapun. Ini peraturan yang sudah aku sepakati dan tanda tangani. Bukankah kakak juga yang memaksaku untuk sambung kontrak? Jadi kakak harus terima semuanya. Majikan baruku tidak mengizinkan gajiku dikirim ke Indonesia. Dia mengharuskan untuk disimpan dan dibawa pulang setelah kontrak habis setahun lagi. Kepalaku langsung pening membaca chat Anjani. Apa mungkin ada peraturan seperti ini? Apa Anjani tidak mengada-ngada? Apa Anjani menipuku? Dengan tangan gemetar aku mengetik balasan karena ini kesempatan terakhir. Aku akan sampaikan masalah utang itu. Lalu bagaimana dengan uang berbunga yang sudah aku dan ibu pinjam? Siapa yang meminta kakak meminjam uang? Jangan pernah meminjam, karena aku tidak akan bertanggung jawab. Bila sudah terlanjur meminjam, bekerjalah. Hasilkan uang untuk membayar sendiri utang itu. Anjani, istri kurang ajar. Tak sadar aku berteriak kencang setelah membaca chat dari Anjani. Sungguh hatiku teramat sakit karenanya. Dia yang dulu begitu penurut tiba-tiba membangkang setelah bisa menghasilkan uang. Apa mungkin semua wanita seperti ini? Melawan dan kurang ajar setelah merasa diri sukses. Tidak terima dengan ucapan Anjani, dengan segera aku mengetik balasan. Aku ingin menasihatinya, aku ingin mengingatkannya bahwa sesungguhnya bila tak ada aku dan ibu, dia tidak akan sampai di Taiwan dan menghasilkan uang banyak seperti ini. Bila perlu aku ingin melontarkan kata-kata kasar agar dia mengerti dan sadar, agar tidak sombong seperti ini. Akan tetapi sebelum aku berhasil mengetik apapun, chat dari Anjani pun masuk. Sampai di sini dulu, ponselku akan diambil majikan. Setelah itu Anjani tidak aktif lagi. Tak tahan aku mengumpat dengan kerasnya. Bangsat, kurang ajar. Aku belum selesai bicara. Brang. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Ponsel mahal yang dibeli dengan kiriman Anjani aku banting ke lantai kamar. Bertahun-tahun hidup bersama Anjani, baru kali ini hati sesakit ini karenanya. Andai dia ada di sini, andai bisa ditelepon, aku kupojokkan dengan kumpatan kasar. Tok tok tok. Nom, ada apa? Kenapa kau berteriak? Suara ketukan dan teriakan ibu terdengar dari balik pintu. Dengan cepat aku berdiri dan membuka pintu. Apa yang terjadi? Ibu bertanya dengan raut panik sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan kamar. Sebelum jawaban terlontar, tatapan ibu memindai ponsel yang berserak. Kenapa HP-mu rusak? Tanyanya sambil bergegas masuk dan langsung memungut benda PP itu. Anjani semakin kurang ajar aja, Bu. Ku jawab pertanyaan ibu dengan geraman. Apa yang dikatakan hingga membuatmu semarah ini? Aku tidak menjawab tapi mendekati ibu dan mengambil HP yang ada di tangannya. Ku pasang rangkaian yang terpisah, tapi sayang ketika aku hidupkan ponselku tak mau menyala.
Aku pikir tidak akan rusak meski layarnya retak. Karena semakin kesal dengan kenyataan yang semakin pahit, kembali ku banting HP di tanganku. Prak! Anom! Ibu menjerit marah. Jangan melampiaskan amarahmu pada benda yang tidak bersalah, seru ibu lagi. Hatiku sakit, Bu. Sangat sakit. Katakan pada ibu, apa yang dikatakan Anjani? Dengan penuh emosi, dengan berapi-api, ku ceritakan semuanya. Semula aku ingin ibu membaca langsung chat Anjani, tapi karena HP rusak, aku sendiri yang mengatakannya. Jadi Anjani tidak akan mengirim lagi? Setelah ceritaku selesai, ibu bertanya dengan terbata. Iya. Dan itulah yang membuat hatiku sangat sakit. Uang dari mana untuk membayar utang itu, Bu? Apa perlu kita kembalikan? Kita tidak bisa jadi berutang. Aku bersungut resah. Bodoh. Kita akan makan apa jika uang itu dikembalikan? Lebih baik kita mencari cara agar Anjani berubah pikiran. Caranya bagaimana, Bu? Sedang dia sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ibuku terdiam. Mungkin sedang berpikir keras. Kita pikirkan nanti. Kita rembukan dengan kakak-kakakmu, ucapnya kemudian. Aku hanya membuang nafas kasar, tak tahu harus berucap apa lagi. Kupandang HP yang telah rusak, merasa sangat sakit hati dengan Anjani. Karena dialah aku kehilangan HP, dan kini tak bisa bermain lagi. Akan kugunakan uang pinjaman ini untuk membeli HP. Ibu berlalu memasuki kamarnya, tapi datang lagi sambil membawa ponsel miliknya. Nih, gunakan HP ibu untuk menelpon kakakmu. Katakan jika uangnya sudah ada, perintahnya kemudian. Dengan enggan aku menelpon Kak Rita dan mengatakan seperti ucapan ibu tadi. Dan Kak Rita mengatakan akan langsung datang. Benar saja, tidak menunggu lama Kak Rita sudah berada di rumahku. Sebelum uang diambil, ibu menceritakan padanya perihal Anjani. Tentu saja kakakku itu langsung marah. Dasar wanita tidak tahu balas budi. Ceraikan saja bila begini, bentaknya. Cerai itu mudah, tapi kita akan melarat seperti dulu bila tak ada gajah Anjani, sanggah ibu. Iya, aku juga tidak mau bercerai. Aku masih mencintainya, sungutku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa perlu bersandiwara mengatakan Ayara sakit? Ketus Karita. Masalahnya ponsel Anjani disita majikannya. Dia tidak bisa dihubungi lagi, sambungku dengan cepat. Kurang ajar ini. Ini pasti cuma akal-akalan Anjani. Kak Rita menggeram marah. Ibu juga merasa begitu, desis ibuku. Kami sama-sama marah namun tak bisa berbuat apa-apa. Kecewa dan sakit hati karena Anjani hanya bisa kutelan seperti pil pahit. Hari-hari berlalu terasa begitu berat. Meski uang pinjaman masih ada, tapi tetap saja hati ini sakit karena Anjani yang benar-benar tak bisa dihubungi sama sekali. Imbas dari tak ada HP dan tak bisa membeli dengan uang pinjaman juga membuatku terus uring-uringan. Ditambah lagi dengan nada cempreng ibu yang mengomel hampir setiap saat. Begitulah ibuku bila hati sedang tidak enak, maka ia akan terus mengomel. Selalu salah satu sumber dari omelan itu adalah Ayara. Meski anakku itu tidak membuat kesalahan, tetap saja marah ibu meluap padanya. Makan terus, ibumu tidak pernah mengirim uang, jadi tidak ada sarapan untukmu, bentak ibu ketika Ayara merengek meminta sarapan. Dengan isak tangis Ayara keluar meninggalkan rumah. Sementara aku tak bisa berbuat banyak karena uang pun sudah tak ada lagi. Uang yang aku pinjam dari Hanum telah berpindah tangan pada ibu dan Karita. Sebenarnya nasi dan lauk tetap ada, tapi karena ibu kesal pada Anjani itu sebabnya marah saat Ayara meminta makan. Saat makan siang tiba, Ayara pulang dengan raut wajah yang berubah. Aku heran, tadi dia menangis dan kini pulang dengan wajah ceria. Ayara berjingkat terlihat begitu bahagia. Yara, ayo makan, ucapku membuat langkahnya terhenti. Yara tidak lapar ya? Jawabnya dengan tenang. Aku pikir dia ngambek karena dibentak ibu tadi pagi. Dengan sabar aku membujuknya. Ayolah makan sama ayah, nenek tidak akan marah kok. Akhirnya Ayara menurut. Dia makan tapi hanya sedikit saja, hanya beberapa suap, lalu ia mengatakan telah kenyang. Setelah makan ia mengatakan mengantuk dan langsung masuk ke kamarnya. Aku merasa aneh karena Ayara tiba-tiba seperti ini. Semula sangat sulit baginya untuk tidur siang. Keanehan Ayara terus meningkat setiap harinya. Ibu yang kerjaannya hanya mengomel dan menghujat Anjani sepertinya tidak peduli dengan perubahan Ayara. Bahkan Ayara tidak pernah lagi meminta makan dan uang jajan pada aku maupun ibu.
dia akan makan ketika ditawari saja. Akhirnya sampai sebulan pun berlalu, Ayara tetap seperti itu. Dia tak pernah diurus lagi oleh ibuku. Ibu yang semakin hari semakin benci pada Anjani karena istriku itu benar-benar menghilang tak ada kabar. Tak mau sama sekali mengurus Ayara. Akan tetapi keanehan semakin terlihat. Ayara justru terlihat bersih dan berisi. Saking penasarannya dengan perubahan Ayara, aku mendekati ibu yang sedang menyapu di halaman depan. "Bu, apa?" Ya, tak ada lagi nada lembut dari ibu ini. Bahkan terhadap diriku pun dia selalu berkata ketus. Semenjak istriku tidak ada, ibu berubah sangat buruk. Meski begitu aku tetap tenang menghadapinya. Aku paham dia begini karena sakit hati pada Anjani yang tidak tahu diri itu. "Ibu melihat perubahan Ayara tidak?" tanyaku. "Ibu tidak peduli pada anakmu, mau dia berubah atau apa kek, ibu tidak urus. Ibu tidak akan pernah peduli lagi padanya sampai istrimu mengirim gajinya lagi. Enak saja anaknya mau diurus sementara uangnya tidak ada." Ibu membentak kasar. Merasa tak ada gunanya bicara dengan ibu, aku bermaksud hendak berlalu. Akan tetapi langkahku terhenti ketika melihat kepala menyembul di tembok pembatas antara halaman rumahku dan Cindy. Seperti ada yang mengintip dari halaman rumah wanita nyinyir itu. Tanpa menimbulkan suara, aku mendekati pagar untuk melihat siapa yang mengintip. Begitu aku tiba, aku melihat Cindy dengan duduk memepet pagar beton itu. "Apa yang kau lihat? Apa yang kau lakukan di sini? Kamu nguping ya?" Bentakku yang tiba-tiba membuat Cindy terperanjat. Meski secepat kilat dia bergerak, aku masih bisa melihat tangannya yang menyembunyikan ponsel di balik kerudungnya. Dengan cepat pula Cindy berdiri. "Justru aku yang bertanya, mengapa membentakku begini? Ini halaman rumahku. Aku berhak melakukan apapun, dan kau tidak patut menanyakan itu." Cindy menjawab dengan sinis. Bilang saja kau menguping," tuduhku. Cindy menyeringai. Apa untungnya menguping pembicaraan tak berguna dari orang yang tak berguna juga? Hinanya itu mengundang ibuku mendekat. Tanpa bicara terlebih dahulu, ibu menjulurkan tangan dengan cepat. Dia meraih jilbab Cindy. Mulut busuk kurang ajar!" teriak ibuku. "Ah!" Cindy menjerit. Bersamaan dengan itu ponsel yang dia sembunyikan tadi berbunyi. Tapi karena tarikan ibu cukup keras dan Cindy terus mempertahankan jilbabnya, ponsel itu terjatuh. Aku terbelalak melihat layar HP yang masih menyala meskipun jatuh di rerumputan. Ada nama Anjani yang tertera di sana. Anjani mana yang menelpon Cindy? Apa Anjani istriku? Jika iya, apa maksud dari semua ini? Anjani mengatakan tidak bisa saling telepon denganku, sementara kini dia menelpon Cindy. "Anjani, istriku itu menelponmu?" seruku kemudian. Dengan cepat dan kasar Cindy menepis tangan ibuku hingga terlepas dari jilbabnya. Cindy nampak gelagapan tapi tetap menjawab ketus. "Kamu pikir hanya istrimu yang bernama Anjani di dunia ini, ha?" ucapannya sambil melebarkan matanya. "Lalu Anjani mana yang menelponmu? Di kampung ini hanya istriku yang bernama Anjani. Aku juga kenal keluargamu, tak ada yang bernama Anjani," bentakku cepat. Lelaki nyinyir, dunia ini tak selebar daun kelor. Yang menelponmu bukan hanya keluarga dan tetangga kampung ini. Ada namanya teman, dan dialah yang bernama Anjani. Coba lihat baik-baik, kontak yang memanggil tadi bernama Anjani B, bukan Anjani Puspita, seperti nama istrimu." Dengan gerakan kasar dan raut wajah penuh permusuhan, Cindy memperlihatkan layar ponselnya yang masih berdering. Karena panggilan Anjani yang memang benar, ada embel B-nya itu. Meski begitu tak lantas membuatku percaya begitu saja. "Coba terima panggilan itu agar aku tahu siapa sebenarnya yang menelpon," perintahku. Ibu yang masih geram karena Cindy ikut membentak pula. "Iya, cepat terima panggilan itu dan aktifkan speakernya." Cindy menyeringai. "Memangnya aku siapa kalian? Main perintah sesuka hati? Ketusnya kemudian. "Kurang ajar!" Ibuku menggeram sambil kembali mengayunkan tangan seperti hendak menarik jilbab Cindy lagi. Tapi sebelum tangan ibu mencapai jilbab, dengan cepat dan kasar Cindy menepisnya. Kurang ajar!" Ibu melengking. Tangannya terhempas kuat membentur ujung pagar. Sebelum aku bereaksi, Cindy mendengus kemudian berlalu. "Rasain, mampus!" umpatnya. "Dasar tidak punya sopan santun, orang tua pun kamu sumpahin, wanita bangsat!" Aku berteriak mengatai Cindy sambil mendekat pada ibu yang sedang meringis. Sementara Cindy melenggok pergi tak berbalik sedikit pun. Aku bergidik ngeri membayangkan wanita macam Cindy yang menjadi istriku.
Wajah dan akhlaknya sama-sama buruk. Tak ingin berlama-lama di dekat rumah Cindy, aku membimbing ibu pula. Akan tetapi ibu menolak. Malah dia ingin mengejar Cindy sampai ke rumahnya. Namun aku melarangnya. Meski ibu terus mengomel mengatai Cindy sesuka hati, tapi tetap saja aku berhasil membawanya pulang. Setelah sampai di dalam rumah pun ibu masih tetap mengomel. Ibu harus membalas perlakuan wanita tidak tahu diri itu. Ibu harus membuat perhitungan dengannya. Tak kuindahkan ucapan ibu. Malah panggilan yang ada di ponsel Cindy tadi masih mengusik hatiku. Akan aku selidiki semua ini. Baru saja beranjak dari ruang tengah tempatku dan ibu berada, tiba-tiba terdengar panggilan dari luar rumah. Nom, Anom, bukankah kau ada di rumah? Tanpa melihat aku tahu siapa yang memanggil. Dan entahlah rasa resah langsung menyerap begitu mendengar suara Agus. Bukan Agus yang membuat hatiku begitu, melainkan janda tua yang bernama Hanum itu. Entah kenapa hatiku sangat yakin kedatangan Agus ada kaitannya dengan orang itu. Bukankah itu suara Agus? Tanya ibu. Karena aku dan Agus teman sejak kecil, ibu pun mengenali suaranya tanpa harus melihat. Iya, aku ke depan dulu, pamitku pada ibu. Sebelum ibu memberikan jawaban, aku melangkah pergi. Nom, apa yang terjadi? Kenapa kamu hilang? Agus langsung bertanya begitu aku tiba di depannya. Sebelum menjawab, dia menambahkan, Hanum menanyakanmu terus. Kenapa juga nomormu tidak bisa dihubungi? Aku sudah memberikan nomormu pada dia, tapi kau tidak bisa dihubungi. Ya, benar dugaanku. Agus datang memang untuk membicarakan Hanum. Akan tetapi meski hati enggan, tetap saja aku menjawab. Ponselku rusak, Gus. Tidak bisa digunakan sama sekali. Oh, pantas saja, gumam Agus. Jika begitu malam nanti kita akan pergi ke rumah Hanum ya, sambung Agus. Aku yang sangat enggan langsung mencari alasan untuk menolak. Aku malu, Gus. Belum ada uang untuk menyicil utang itu, lirikku. Jangan pikirkan itu, yang penting kau tidak membuat hati Hanum kecewa. Tapi untuk malam nanti aku tidak bisa. Ada masalah penting yang akan aku selesaikan, Gus. Aku terpaksa berbohong untuk menolak ajakan Agus. Jika begitu besok malam aja ya, tawar Agus. Oke. Agar ajakan Agus tidak berbuntut panjang, aku iakan saja meski hati berkata tidak. Masih banyak alasan untuk menolak lagi ajakannya. Jika begitu aku pulang dulu ya, takutnya Malampir marah lagi. Malampir yang dimaksud Agus adalah istrinya. Wanita kaya yang menjadi istrinya itu tidak jauh berbeda dengan Cindy. Kasar, suka mengomel dan mau menang sendiri. Agus pernah bilang, bila tidak banyak harta tentu saja dia tidak akan mau menikahi wanita yang tidak cantik itu. Malam tiba dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah makan malam aku masuk kamar dan meringkuk di bawah selimut tebal. Dalam dingin pikiranku melayang. Aku teringat pada Anjani. Rindu pada istriku itu membuat rasa sakit di jiwaku. Sebulan lebih tanpa bertukar suara dengannya, aku merasa sangat kesepian. Aku terkenang waktu dulu ketika Anjani baru-baru tiba di Taiwan. Dia menelpon begitu sering, mengatakan dirinya takut karena majikan galak, mengeluh lelah karena pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Waktu itu aku abai, sering membentak mengatakan ia lemah. Seringkali juga aku menolak panggilannya. Aku merasa terganggu karena sedang seru-serunya main di ponsel. Aku selalu kesal dan merasa terganggu, meskipun Anjani menelpon hanya untuk mendengar suara Ayara. Kini semuanya berbalik. Dengan entengnya Anjani mengatakan tak bisa dihubungi lagi. Di sini aku sangat rindu, ingin mendengar suaranya meskipun hanya keluhan. Sebulan berlalu terasa setahun bagiku. Bagaimana akhirnya nanti bila benar Anjani tidak bisa dihubungi selama setahun penuh. Ketika sedang larut dalam rindu yang menyakitkan, pintu kamarku diketuk. Terdengar pun panggilan. Nom, bangun, di luar ada Agus, seru ibuku. Rasa sakit karena rindu berubah kesal. Bukankah sudah kukatakan pada Agus untuk tidak pergi? Tapi kenapa dia tetap datang lagi? Apa Agus ingin memaksaku? Nom, cepat, tidak baik membiarkan teman menunggu lama. Ibu berseru lebih kencang. Aku berdecak kesal, tapi bangkit juga. Dengan malas pun keluar dari kamar. Agus menunggu di depan, ucap ibu sambil mengekor, mengikuti menemui Agus. Begitu tiba di ruang depan dan mendapati Agus sudah duduk di sofa. Aku hendak bicara untuk protes, akan tetapi sebelum sepatah kata keluar dari bibirku, Agus berdiri dan mengangkat sesuatu. Ini titipan dari Hanum, serunya kemudian.
Keningku berkerut sempurna, bingung dengan apa yang dikatakan Agus. Kiriman dari Hanum, gumamku. Iya, aku baru pulang dari sana. Dia mengirim ini untukmu. Cepat ambil. Sebelum aku menerima, ibu bertanya dengan raut penasaran. Hanum itu siapa? Wanita yang memberiku pinjaman uang-uang itu, jawabku. Senyum ibu langsung mengembang. Janda kaya itu kan? Tanyanya kemudian. Iya, Bi. Agus menjawab cepat. Ya ampun, apa ini? Apa yang dikirim orang baik itu? Sini Gus, biar Bibi lihat. Ibuku langsung antusias. Dia meraih bungkusan disodorkan Agus. Kado? Pekik ibu. Biar ibu buka. Serunya lagi dengan gesitnya membuka kado. Begitu bungkus kado terbuka, aku terbelalak. Ternyata ada kotak HP. HP? HP apa isinya Gus? Ibu berseru semakin heboh. Sepertinya begitu, Bi. Agus menjawab dengan gaya santainya. Aku yang luar biasa kaget mendekat dan merampas kotak HP dari tangan ibu. Jika HP yang kini ada di tangan adalah HP murah, aku tidak akan sekaget ini. Tapi dari kotaknya aku bisa tahu ini HP apa dan harganya berapa. HP ini jauh berkali lipat mahalnya dengan HP ku yang rusak itu. Gus, ini HP mahal. Gumamku seraya membuka kotaknya. Iya, Hanum membelinya dengan harga 15 juta lebih, jawab Agus. Apa? 15 juta lebih? Pekik ibuku. Mahal sekali, sambung ibuku. Untuk apa Hanum mengirim HP semahal ini? Aku tidak punya uang untuk membayarnya, juga tidak berani menambah hutang, ucapku resah. Itu bukan untuk dibayar atau dihutang, Nom. Hanum mengirim itu sebagai hadiah, Agus menjawab dengan santai. Akan tetapi aku tidak bisa sesantai dirinya. Orang kampung seperti diriku ini menganggap uang 15 juta itu lumayan banyak. Tidak patut bagiku mempunyai ponsel seharga itu. Juga apa maksud Hanum memberiku hadiah semahal ini? Aku tidak bisa menerima hadiah semahal ini, Gus. Dengan halus aku akhirnya pun menolak. Dasar bodoh, kenapa hadiah dari orang baik ditolak? Ibu langsung membentak. Iya, kau ini apa-apaan sih, Nom? Kau malah hadiah sebagus ini ditolak sih, sungut Agus. Aku belum tahu apa tujuan Hanum mengirim ponsel ini, ucapku. Terus terang aku takut bila ada maksud tertentu dari semua ini. Aku tidak mau menerima budi baik Hanum bila akhirnya tubuh dan hatiku yang ia inginkan. Tak ada maksud apa-apa dari Hanum. Dia memang seperti ini, tidak tegaan. Dia sangat kasihan padamu karena aku menceritakan bila HP-mu rusak. Meski ucapan Agus terlihat meyakinkan, tapi hatiku tetap ragu. Aku ingin menyangka lagi, tapi dengan cepat ibu menyerobot. Memangnya kenapa jika Hanum punya maksud lain? Apa salahnya? Kau tidak suka jika Hanum suka padamu? Tanyanya dengan nada ketus. Tentu saja aku tidak suka, karena aku sudah punya istri, jawabku. Alah, istri tidak tahu diri seperti Anjani kau pikirkan. Ceraikan saja dia lalu menikah dengan Hanum. Aku bergidik ngeri mendengar ucapan ibu. Membayangkan saja membuatku jijik. Apalagi benar hidup bersama dan menyentuh wanita tua itu. Aku juga geram pada ibu yang memerintah sesuka hati sebelum dia tahu seperti apa Hanum itu. Begitu gampang ibu berucap ya, bahkan sebelum tahu Hanum itu seperti apa. Aku mendesis marah. Memangnya seperti apa dia? Dia janda tua, lebih tua dari ibu. Memangnya kenapa jika dia tua, toh tetap janda? Mau tua atau muda bukan masalah. Yang penting tidak bersuami. Dan pengertian tentunya. Tidak pelit dan lupa diri seperti Anjani itu. Ungkapan ibu membuatku naik pitam. Bisa-bisanya berucap seperti itu pada anaknya yang jelas-jelas masih beristri. Ibu keterlaluan sih, bentakku marah. Aku ingin terus membentak dan memarahi ibu, tapi dengan cepat Agus menyela. Sudahlah Nom, jangan diteruskan. Bila kau tidak mau menerima hadiah ini, akan ku kembalikan pada Hanum. Tapi ingat, penolakan ini bisa membuat Hanum kecewa dan membuat utangmu ditagih dengan gencar loh. Hatiku langsung menciut mendengar ucapan Agus. Seperti buah si malakama jadinya. Aku dilema antara menerima atau tidak. Ibu tidak mau tanggung jawab bila Hanum menagih lebih cepat. Selesaikan sendiri utang itu. Toh kamu yang mempunyai kecewa. Ucapan ketus ibu membuat hatiku semakin tidak menentu. Di mana aku harus mencari pinjaman lagi untuk menyicil utang itu. Sementara sudah bertahun-tahun aku tidak pernah menghasilkan uang sama sekali. Ya lu kerjalah makanya. Keselin juga nih si siapa namanya Anom.
Oke, kita lanjut. Bagaimana? Mungkin Agus menyadari kerisauan hatiku. Dia bertanya menegaskan. Aku diam, belum bisa menentukan jawaban. Jika begitu aku pamit dulu. HP ini akan kuantar lagi pada Hanum, ucapnya sambil meraih HP yang masih di tanganku. Dengan cepat Agus berbalik, dia hendak pergi. Akan tetapi sebelum kakinya turun dari teras, aku mencegahnya. Tunggu, seruku. Agus berbalik. Ada apa? Tanyanya. Aku menerima hadiah itu, lirihku. Senyum Agus mengembang. Pun ibu terlihat begitu lega. Nah begitu dong. Ia langsung berseru. Pikiran buntu hingga akhirnya terpaksa menerima hadiah dari janda tua itu. Apapun akibat kedepannya akan kuhadapi dengan hati-hati. Aku juga berharap semoga tak ada maksud tertentu dari semua ini. Semoga Hanum murni memberi karena rasa kasihan. Waktu terus bergulir, siang dan malam berganti tanpa terasa. Bila sekali dua kali aku masih bisa menolak ajakan Agus untuk ke rumah Hanum. Tapi bila terlalu sering menolak, tidak enak hati juga. Akhirnya aku pun mengikuti ajakan Agus untuk menemui Hanum. Sambutan luar biasa aku terima begitu tiba di rumah mewah milik Hanum. Tak sedikit pun ia menyinggung perihal hutang. Hanum hanya bercanda centil seperti waktu itu. Meski begitu tak lantas membuat hati tenang. Semakin baik Hanum terhadapku, semakin takut pula hatiku. Nom, aku titip ini untuk ibu. Aku semakin risau ketika Hanum memberikan bungkusan besar yang dibawa Maryam pada aku. Ini apa? Tidak perlu repot-repot beginilah. Tolakku halus. Hanum tersenyum. Ini buat ibu, bukan untukmu, ucapnya. Aku melirik Maryam yang mematung di depanku sambil menenteng bungkusan besar. Wanita seusia istriku itu mencubik lalu memalingkan muka. Maryam, berikan pada Anom. Bentakan Hanum membuat Maryam tersentak. Dengan segera dia menyerahkan bungkusan itu pada aku. Ini, ucapnya. Dengan ragu aku menerima bungkusan itu, entah aku tidak tahu apa saja isinya. Senyum Hanum mengembang melihat titipannya aku terima. Agus juga terlihat sangat lega. Sementara hatiku semakin kalut saja. Bahkan sampai tubuh tiba-tiba kembali di rumah, hati masih saja risau tidak menentu. Apa ini? Ibu memekik ketika menerima bungkusan yang kusodorkan dengan diam. Apa ini dari Hanum? Tanyanya lagi. Ya, aku menjawab singkat lalu bergegas memasuki kamar. Kutinggalkan ibu yang terbahak dan nampak begitu girang menerima titipan Hanum itu. Dari dalam kamar aku bisa mendengar seruannya. Ya ampun, ini indah sekali. Ya ampun, ini barang mahal. Kan kugunakan ke pengajian besok. Ya ampun, ada sembako juga, Nom. Ibu terharu menerima semua ini. Terasa ini titipan dari anak kandungku. Masih ada orang baik dan tulus di dunia ini. Masih ada wanita kaya yang peduli dengan orang tak berada seperti kita. Hanum sangat jauh berbeda dengan Anjani. Ucapan ibu mengusik pendengaran dan hatiku. Dengan cepat aku mengambil bantal dan menyumpal telinga. Selanjutnya tak aku dengar lagi apapun yang ia katakan. Dalam keadaan hati yang tidak menentu, aku melirik dalam hati. Anjani, andai kau tak berubah menjengkelkan dan pelit, perhitungan semua ini tidak akan terjadi. Ibu tidak akan pernah menjodohkan wanita lain, bahkan meminta diriku menikahi orang itu untuk mengganti posisimu. Lu gimana sih, Nom? Kayak udah sempurna aja lu. sorry. Ini di sini Mas Nara kok ikut terpancing emosinya ya. Bukan cuma kalian ya yang mendengarkannya. Mas Nara juga kesel nih sama karakter satu ini. Oke, mari kita tetap lanjut. Untuk menghilangkan kesal karena masalah yang sedang kuhadapi, ku ambil ponsel mahal pemberian Hanum, lalu tenggelam dalam game. Tak terasa hingga akhirnya aku terlelap dan terbuai mimpi indah. Pagi-pagi sekali sebelum mata terbuka sempurna setelah bangun tidur, aku mendengar suara berisik dari luar kamar. Sepertinya di ruang tengah. Iya, dari ruang tengah itu. Aku yang penasaran siapa yang membuat ributan sepagi ini. Aku keluar dengan enggannya. Kamarku yang berhubungan langsung dengan ruang tengah membuatku langsung tahu siapa yang datang. Bahkan sebelum pintu terbuka sempurna, di ruang tengah yang luas itu nampak Kak Rita, Kak Santi, dan semua anaknya juga ibu. Mereka sedang ribut menikmati makanan dari bungkusan yang kubawa semalam. Aku tidak tahu jika bungkusan itu berisi cemilan juga. Keluargaku terlihat begitu riang dan bahagia memakan camilan dari Hanum itu. Lihat, ini camilan mahal. Kak Rita berseru sambil mengunyah dan mengangkat bungkusan besar. Ini juga mahal, seru Kak Santi pula. Semuanya serba mahal. Hanum benar-benar janda kaya yang sangat dermawan, saut ibu. Andai saja wanita itu yang menjadi bar kita, bukan Anjani yang pelit perhitungan itu.
Kak Rita menyambut dengan berapi-api. Berdoa saja semoga hati adikku terbuka, semoga ia mau menikahi Hanum. Aku yang masih berdiri di pintu kamar tanpa disadari oleh semuanya hanya bisa menggeleng mendengar pembicaraan mereka. Bersama dengan itu Ayara yang sepertinya baru saja bangun dan keluar dari kamar dengan tatapan ingin tahu anakku itu mendekati mereka yang tengah berkumpul. Sebelum Ayara tiba dan berucap sepatah kata, ibuku sudah membentaknya. Apa? Kenapa kau di sini? Apa kau ingin cemilan ini juga? Tidak ada bagian untukmu. Bila kau mau, sana minta sama ibumu yang banyak uang tapi pelit itu. Anak dan ibu sama-sama membuat kesal saja. Anak rakus, tapi ibunya pelit. Ibu, aku berseru mendengar ucapan ibu yang menurutku berlebihan itu. Seketika semua menoleh padaku, ibu mencebik dan menyahut dengan ketus. Kenapa? Kau marah? Anakmu tidak kebagian cemilan? Bukankah ini titipan dari Hanum buatku? Jadi aku bebas memberi dan tidak untuk siapa yang aku mau. Tapi Ayara juga cucumu, Bu. Tak bisakah ibu berbelas kasih memberinya sedikit saja? Ucapkan protes sambil mendekat ke tempat mereka. Istrimu yang sebagai ibu kandungnya saja tidak peduli, apalagi aku yang hanya nenek. Coba pikir dengan jernih. Apa maksud istrimu yang banyak uang itu tidak mau mengirim lagi? Jika bukan untuk menelantarkan anaknya. Bersyukur ibu masih memberi Ayara makan, meski dari uang hasil pinjaman. Lagi-lagi ibu melimpahkan semuanya pada Anjani dan ucapan itu membuatku tidak berkutik. Karena memang benar adanya Anjani tidak peduli lagi pada anaknya. Bila telepon saja tidak bisa. Bila hanya untuk menanyakan kabar Ayara saja dia tidak ada lagi. Apalagi untuk memberinya uang. Bila mengingat tingkah istriku itu timbul rasa geram dan sakit hati. Tidakkah Anjani punya rasa kasihan pada aku dan anaknya, dan pada ibuku juga? Di sana dia hidup berfoya-foya dengan gajinya yang banyak, sementara kami di sini makan dari uang hasil pinjaman. Kenapa diam? Bentak ibuku. Apa kau mulai sadar jika istrimu itu memang licik setelah sukses menjadi babu lupa pada suami dan anak? Apa kau mulai sadar jika orang lain yang justru lebih peduli pada ibumu ini? Lihat, justru Hanum yang memberi ibu makanan mewah dan pakaian, sementara istrimu sengaja menghilang seperti ini. Iya, Hanum benar-benar baik ya. Aku tidak menyangka ada orang kaya sebaik dia. Kak Rita menyambung. Bahkan dia belum kenal dan bertemu dengan ibu, tapi titipannya sudah sebanyak ini. Lalu bagaimana jika sudah bertemu dan kenal lama? Aku tidak bisa membayangkan. Kak Santi ikut menambahkan. Aku memilih dia membiarkan juga Ayara berlalu lewat di depanku. Aku tidak bisa membaca tatapan mata anakku. Terlihat biasa meski sedang tersakiti. Apa Ayara sudah kebal dengan sikap neneknya, hingga biasa saja ketika ia disisihkan seperti ini? Atau apa anak sekecil itu bisa berpura-pura baik-baik saja padahal hatinya hancur? Wah, entahlah. Sudah, biarkan saja Ayara begitu, agar ada efek jerah bagi ibunya, ucap Kak Rita. Ibu juga sengaja agar ia mengadu pada ibunya. Bukankah dengan begitu gaji Anjani akan dikirim lagi? Saut ibu. Dia akan mengadu lewat mana? Sementara nomor Anjani tidak pernah aktif, ujarku. Dengan serta-merta semua menjadi diam. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, kita makan saja. Setelah hening beberapa saat, Kak Rita berseru sambil kembali memasukkan cemilan ke mulutnya. Iya, mengganggu saja, ketus ibu. Tanpa peduli dengan Ayara lagi, semua lanjut makan dengan lahap seperti tadi. Pun dengan diriku ikut juga memakan cemilan mahal yang ternyata rasanya sangat enak. Benar kata ibu, justru Hanumlah yang lebih peduli pada dirinya, sedangkan menantu sendiri pura-pura hilang seperti ini. Nanti malam kau harus pergi ke rumah Hanum, ucap ibu tiba-tiba. Hah? Mau pergi untuk apa? Tanyaku dengan hati dongkol. Meski Hanum memang baik pada ibuku, bukan berarti aku harus menemuinya setiap malam. Ya pergi untuk mengatakan ucapan terima kasih ibu kepadanya, ucap ibu. Mengapa harus pergi lagi? Bukankah bisa lewat telepon? Tolakku. Iya, benar sekali ya telepon. VC sekalian. Ibu ingin melihat wajah cantik Hanum. Ibu terlihat antusias. Begitu pula dengan kedua kakakku. Tapi tunggu dulu. Kakakmu merapikan penampilan, seru Kak Rita sambil bergegas menuju kaca yang ada di sudut ruangan. Iya, ibu juga mau merapikan diri juga. Iya, aku juga. Ketiga wanita di depanku saling berebut memperbaiki penampilan.
Mungkin mereka mengira Hanum adalah wanita cantik jelita seperti putri raja. Ayo, cepat telepon, kami sudah siap. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya mereka selesai juga. Dengan enggan aku pun menelpon Hanum via VCWA. Baru saja memanggil, Hanum sudah menerima. Wajah tua dan menornya terpampang memenuhi layar HP-ku. Bahkan sepagi ini wajahnya sudah semenar itu. Halo, Kak Anom. Sapanya yang mendesah dan mendayu-dayu itu membuat bulu tubuhku meremang. Iya, Nom. Ini ibu mau bicara. Ucapku gugup dengan cepat. Aku menyerahkan ponsel pada ibu. Ya ampun, Hanum, anak ibu yang cantik. Hanum, ya ampun cantiknya. Seruan dan pekikan ibu beserta kedua saudaraku memenuhi ruangan. Mereka semua memuji Hanum setinggi langit. Selanjutnya mereka saling berebut berbicara dengan menyapa Hanum. Pujian tak pernah lepas sepanjang mereka bicara. Aku tak bisa melihat bagaimana reaksi wajah Hanum. Yang jelas dari ucapannya aku bisa tahu jika janda kaya itu bahagia saling tegur sapa dan berkenalan dengan keluarga aku. Puncaknya ketika ibu dan kakakku kemudian mengundang Hanum untuk datang makan malam ke rumahku ini. Tak ada yang bisa aku lakukan selain menurut. Toh dalam perbincangan mereka tak pernah membahas tentang perasaan juga. Mereka, Hanum dan keluarga aku, hanya membicarakan seputar puji-pujian dan tahap perkenalan saja. Hari-hari terlihat begitu cerah. Di raut wajah ibuku semakin berlalunya waktu, semakin dekatlah ia dengan Hanum. Bukan hanya janda tua yang bertandang ke rumahku, tapi ibu juga yang memaksaku untuk mengantarnya ke rumah Hanum. Semakin larutnya ibu dalam pengaruh kekayaan dan keramahan Hanum, semakin banyaknya harta Hanum yang dicicipi ibu dan keluarga aku, semakin tersisih pula posisi Ayara. Anak itu hampir terlupakan, tapi aku tidak bisa berbuat banyak. Toh Anjani juga yang salah, menyebabkan Ayara tak terurus di buku seperti ini. 3 bulan berlalu dalam kemewahan yang didapati ibu dari Hanum. Seharusnya saat ini Anjani juga sudah pindah tempat kerja seperti yang ia katakan dulu. Kontrak kerja Anjani sudah habis tepat pada bulan ini. Andai aku tak memaksanya untuk sambung kontrak, tentu dia sudah di rumah saat ini juga. Ketika sedang termangu memikirkan Anjani di teras rumah, ibu datang dan langsung menyuruhku pergi ke rumah Hanum. Hanum memintamu ke sana untuk mengambil kue, ucapnya. Tak ada guna aku menolak. Sudah sangat sering aku lakukan itu, tapi ibu tetap saja berhasil memaksaku pergi. Dengan sangat enggan aku turun dari teras dan menaiki motor untuk ke rumah Hanum. Karena sudah sangat sering bolak-balik ke rumah janda tua itu, perjalanan ke rumahnya terasa sangat dekat. Ketika aku tiba, Hanum sudah berdiri menunggu di teras rumah bersama Mariam yang menenteng bungkusan. Hei Nom, kamu sudah tiba? Hanum menyapa ramah bahkan sebelum motorku berhenti. Nada mendesah dan mendayu-dayu itu selalu membuatku bergidik ngeri. Iya, meski begitu aku tetap menjawab dengan lembut dan senyum manis pula. Ayo, langsung berangkat, ucap Hanum membuatku bingung. Mau berangkat kemana? Padahal baru-baru kemarin aku datang, tapi ibu bilang sehari rindu dan memintaku untuk menemaninya makan kue sambil ngopi. Belum habis rasa bingungku, Hanum sudah mendekat dan langsung naik ke boncengan dengan cara memeluk pundakku di depan Mariam. Dengan gesit pula Mariam mendekat sambil menyerahkan bungkusan yang ia bawa. Ayo berangkat saja Nom. Hanum semakin menjadi suaranya seperti orang kebelet BAB. Dengan terpaksa aku pun mengikuti kembali memacu motor untuk balik ke rumah lagi. Sepanjang jalan aku risih karena tangan Hanum tak pernah lepas dari pahaku. Ingin menepis tapi aku tidak enak hati. Akhirnya sampai memasuki kampungku, posisi Hanum tetap begitu, duduk mepet sambil berpegangan pada pahaku. Risih karena gaya duduk Hanum, ditambah juga malu dilihat tetangga membuat aku tidak fokus dalam berkendara. Motor aku pacu dengan kecepatan tinggi. Tepat di depan rumah kepala dusun, motorku hampir saja bertabrakan dengan motor lain yang baru keluar dari gerbang rumah kepala dusun itu. Bip! Woi, pelan-pelan lah! Pengendara sepeda motor yang hampir aku tabrak berseru. Spontan aku berhenti mendadak dan Hanum juga langsung memeluk tubuhku dengan erat. Aku langsung tengada. Mata terbelalak lebar ketika melihat siapa yang berada di boncengan motor yang hampir kutabrak. Anjani, pekikku. Akan tetapi lelaki yang mengendari motor melotot kemudian membentak. Anjani siapa? Dia kenanga. Dia itu calon istriku, bentaknya kemudian. Apa aku yang salah lihat ya? Wanita yang ada di boncengan lelaki itu seperti istriku Anjani. Apa
memang hanya mirip saja. Anjani, gumamku. Dia istriku. Seruku ragu. Dengan gerak cepat wanita yang duduk diboncengkan itu menaikkan masker yang tadinya turun, tidak menutupi mulut dan hidungnya. Lelaki sangar yang mengakui calon suaminya itu pun melotot semakin menyeramkan. Apa? Anjani terus, kusumpal mulutmu, bentaknya kemudian. Hanum yang berada di belakang melepas pelukan, kemudian turun dengan cepatnya. Coba, ulang apa yang kau katakan tadi. Ia berseru pada lelaki sangar dengan gaya menantang. Sebelum lelaki sangar menjawab, Hanum menambahkan, kau ingin menyumpal mulutnya hanya karena dia menyangka calon istrimu itu adalah istrinya. Kau terlalu picik. Asal kau tahu juga, bukan hanya kamu yang punya calon istri, tapi dia, lelakiku ini, punya aku juga. Aku ini calon istrinya juga. Aku tahu maksud Hanum baik. Dia berkata begitu untuk membela diriku. Akan tetapi tidak semestinya harus berseru mengatakan dia calon istriku juga. Aku malu pada tetangga. Bahkan kepala dusun dan istrinya juga kini telah hadir dan mendengar ucapannya itu. Juga bukannya terpengaruh dengan ucapan Hanum, lelaki sangar di depanku malah menutup mulut menahan tawa. Sementara wanita yang sangat mirip dengan Anjani itu menatap tajam menembus jauh ke ulu hatiku. Aku dan Anjani hidup bersama sekian lama. Mata dan hatiku tidak mungkin salah. Meski wanita di depanku ini mengenakan jilbab, tapi tetap saja dia seperti Anjani. Tapi yang membuatku ragu ketika istri kepala dusun juga berkata meyakinkan jika dia bukan Anjani. Jangan salah Nom, keponakanku ini memang mirip dengan Anjani. Biarkan mereka pergi, rumah mereka sangat jauh. Tanpa mengindahkan Hanum, istri kepala dusun menerangkan pada aku. Meskipun penasaran, aku akhirnya pun mengalah juga. Kubiarkan dua orang itu berlalu diiringi tatapan tajam wanita yang mirip Anjani itu. Jika dia bukan Anjani, lalu mengapa menatapku seperti itu? Apa mungkin kepala dusun dan istrinya itu berbohong, mengadakan wanita tadi keponakannya? Apa wanita tadi benar Anjani? Istriku itu sudah pulang dari Taiwan dari pengunjung ke rumah kepala dusun. Tapi apa tujuan Anjani ke sini? Mengapa lebih mendahulukan kepala dusun ketimbang aku dan Ayara? Segudang tanya memenuhi otakku, bahkan ketika Hanum sudah naik kembali ke boncengan, aku tidak menyadarinya. Aku tersadar jika ketika janda tua itu menepuk pundakku. Nom, ayo kita lanjut saja, ucapnya. Aku gelagapan. Ditambah raut tidak suka dari ibu kepala dusun ketika menatapku dan Hanum, membuat hati semakin runyam tidak karuan. Akhirnya tanpa berucap apapun pada kepala dusun dan istrinya, aku melajukan kembali motorku. Aku memacu dengan kencang segera agar sampai ke rumah. Ketika hampir tiba di rumah, aku mengingat sesuatu. Lelaki sangar yang bersama wanita itu. Serasa tidak asing bagiku. Aku merasa sudah melihat dan mengenalnya, tapi di mana? Pelototan dan caranya membentak tadi seperti pernah kualami juga. Tapi di mana? Memikirkan semuanya membuat kepala aku terasa akan pecah. Celotehan Hanum yang menghujat lelaki sangar tadi lewat begitu saja di indera pendengaranku. Hati dan pikiran hanya fokus pada dua orang yang hampir kutabrak tadi. Entah mengapa aku sangat yakin jika dia adalah Anjani. Ya ampun Hanum, anakku sudah datang. Larut dalam pikiran sampai-sampai aku tidak sadar jika motorku telah berbelok memasuki pekarangan rumah. Sebelum motor berhenti sempurna, ibu sudah turun untuk menyambut Hanum. Aku tidak peduli dengan apapun yang dilakukan ibu lah. Konsentrasiku rusak karena wanita yang mirip Anjani itu. Hanum dan ibuku saling berpeluk ramah. Terlihat mereka seperti adik kakak. Namun ibu tidak pernah peduli akan hal itu. Tetap saja dia memanggil Hanum dengan sebutan nak. Aku sangat mengenal tabiat ibuku. Dia begitu pada Hanum karena janda itu telah bermurah hati padanya. Hanum memasuki rumah dengan diapit ibuku. Begitu duduk di ruang tengah, ia membuka bungkusan yang sejak tadi di bawahnya. Aroma kue langsung menyeruak. Andai pikiran tidak kacau begini, tentu saja selera makanku akan timbul mencium aroma lezat itu. Dengan segera ibu menuju dapur membuat kopi untuk kami bertiga. Setelah kopi terhidang, ibu langsung duduk dan memakan kue yang dibawa Hanum dengan lahapnya. Nom, kenapa kau hanya termangu? Tidak ikut memakan kue? Ibu bertanya padaku dengan mulut penuh sesak. Dia memikirkan wanita yang katanya mirip istrinya itu, Bu. Hanum yang menjawab. Wanita yang mirip istrinya? Tanya ibu. Hanum menceritakan semuanya. Ibu manggut-manggut dan akhirnya angkat bicara mengomentari cerita Hanum. Alah, mungkin cuma perasaanmu saja, Nom. Mana mungkin Anjani ada di sini? Dia masih di Taiwan.
Ibu berharap dia tidak pulang untuk selama-lamanya, ucapnya dengan nada ketus. Kenapa ibu bilang begitu? Kak Anom kan rindu pada istrinya. Hanum menyangkal ucapan ibuku dengan raut wajah yang tidak sedap dipandang. Aku tidak tahu dia tulus mengatakan semua itu. Dia juga tidak suka Anjani disebut-sebut. Sepertinya ibuku menyadari itu. Dengan cepat ia menjawab ucapan Hanum. Sudah, jangan dibicarakan wanita pelit tidak berguna itu. Merusak suasana saja, ketusnya kemudian. Hanum tersenyum lebar mendengar ucapan ibu. Janda tua itu tiba-tiba menanyakan Yara, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Bu, nak Yara di mana? Ibu merengut tapi menjawab juga. Pasti bermain. Kak Nom, cariin Yara dong. Adik punya hadiah untuknya. Dengan gaya manja Hanum merengek pada aku. Ibu melotot memberi isyarat agar aku menurut. Ya, akan kucarikan, ucapku kemudian. Aku langsung bangkit dan keluar mencari Ayara. Tidak susah menemukan anakku itu. Begitu tiba di lapangan depan rumah, Ayara sudah nampak. Dia sedang bermain bersama anaknya Cindy, sambil memakan es krim yang aku tahu harganya cukup mahal. Ketika aku mendekat sebelum Ayara menyadari kedatanganku, ia berseru pada Cindy. Terima kasih Bi, es krimnya enak. Besok beli lagi ya Bu, anak Cindy ikut berseru. Iya, semoga bapakmu dapat rezeki lebih banyak, ujar Cindy sambil tersenyum manis. 2 kali sudah aku melihat keanehan Cindy terhadap anakku. Waktu itu ia memberi Ayara makanan dengan lauk ayam goreng, dan kini dia memberi Ayara es krim mahal. Apa sebenarnya yang terjadi pada wanita judes itu? Apa mungkin ia kasihan pada Ayara hingga selalu memberinya seperti ini? Aku tidak peduli. Yang penting aku tidak pernah meminta dirinya untuk memberikan apapun pada anakku. Tanpa melanjutkan langkah dan pura-pura tidak tahu apa-apa, aku berteriak memanggil Ayara. Yara, ayo pulang. Yara menoleh. Cindy pun sama. Dengan segera Yara pamit pada Cindy dan anaknya, kemudian berlari kecil menghampiriku. Aku pun membawa Ayara pulang. Tanpa mengungkit perihal es krim tadi, aku langsung membawa Ayara ke tempat ibu dan Hanum. Setelah Ayara duduk di tengah-tengah kami, Hanum mengeluarkan sesuatu dari tas mahalnya. Yara sayang, ini untuk kamu ya nak. Aku terbelalak melihat apa yang diberi Hanum pada Ayara. Sebuah kalung emas yang berhias permata kecil yang sangat indah. Itu untuk Yara, Num. Ibu tak pernah kalah kagetnya. Ia bertanya dengan tersendat. Iya, ini untuk anakku Yara. Hanum menjawab lembut. Senyum manis tak pernah lepas dari bibirnya yang merah menyala. Aku terharu. Bahkan Anjani pun tidak pernah memberikan perhiasan berharga seperti ini pada Yara. Jika begini mau seperti apa lagi? Lirih ibuku. Bahkan Hanum lebih peduli pada anakmu dibanding istrimu sendiri yang merupakan ibu kandungnya. Bahkan ibu menyeka air matanya. Sudah, jangan seperti ini Bu. Kalau ini hanya hadiah kecil saja. Yara suka kan? Ucap Hanum sambil bertanya pada Yara. Dengan Hanum memasang kalung itu dengan cekatan di leher kecil Yara. Iya, Yara suka. Anakku itu menjawab polos. Ayo pergi bermain lagi. Ini ada uang belanja juga untukmu. Hanum menyelipkan selembar uang 50.000 pada Yara. Anakku itu menerima, yang memegang tangan Hanum lalu mengangkat dan menciumnya. Terima kasih Nek. Ucapan Yara membuat Hanum tertegun. Tapi dengan cepat ia menyungging senyum kembali. Sama-sama sayang. Hanum membalas ucapan Yara dan membiarkan anakku itu berlalu. Meski ibu terlihat marah karena Yara menyebut nenek pada Hanum, ia namun tak bisa berbuat apa-apa karena anakku itu berlalu pergi. Setelah kepergian Yara, tantenya ibuku memuji Hanum. Bahkan hingga Hanum pamit pulang pun pujiannya tidak pernah lepas. Sepulang dari mengantar Hanum, aku singgah membeli rokok di sebuah warung yang tidak begitu jauh dari rumahku. Begitu masuk, aku langsung mendengar omongan yang tidak mengenakan hati. Benar-benar tidak tahu malu ya si Hanum itu. Istri peras keringat banting tulang di negeri orang, dia malah enak-enakan selingkuh dengan nenek-nenek. Iya, aku juga merasa jijik melihatnya. Pantas saja dihujat orang sekampung. Semula aku tidak percaya, tapi ketika melihat di depan mata bagaimana ia dipeluk nenek-nenek itu, aku jadi percaya juga. Aku yakin Hanum begini karena ibunya. Wanita mata duitan itu kan pasti memaksa anaknya selingkuh dengan janda kaya itu. Bukan mustahil jika pada akhirnya Hanum dijual ibunya pada janda tua itu. Ngeri.
Biar saja dia dijual. Toh tak ada gunanya juga kali. Lelaki parasit seperti dia memang sepantasnya beristri wanita tua renta. Aku mengelus dada mendengar hujatan beberapa ibu yang ada di dalam warung. Tubuhku sudah berbalik ingin pergi saja dan membeli rokok di tempat lain. Tapi malang salah satu dari mereka melihatku dan langsung berseru. Lihat, ada Anam di sini. Tak bisa terelak lagi, ibu-ibu yang ada di dalam warung berhamburan keluar mendekatiku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.